Bener nggak ya gaji guru PAUD di Indonesia itu cuma 100.000 atau bahkan ada yang nggak ada gajinya sama sekali? Kalau pengalaman waktu mengajar di pos PAUD Mutiara Putih sebagai guru pendamping itu gajinya 200.000 per bulan. Swasta di daerah Rawamangun itu gajinya 2 juta per bulan sebagai guru pendamping. TK yang biasa aja itu 600.000 sampai 1 juta per bulan. Daycare itu gaji awalnya 1,8. Di fasilitator juga sih 4 hari itu sekitar 1,5 deh kalau nggak salah. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas tentang pengalaman gue yang pernah mengajar sebagai guru pengganti di salah satu TK swasta internasional di daerah Jakarta Utara. Jadi waktu itu bulan Januari aku lagi baru mau masuk semester skripsi. Aku tuh butuh uang dong otomatis untuk membayar perskripsian ini. Gimana aku bisa kerja tapi aku sambil dapat pengalaman juga buat nanti aku ngajar jadi guru. Udah deh, dari situ aku tekan kontrak. Tekan kontraknya itu pokoknya pertengahan Januari dan selesai 1 Mei kemarin. Kalau di TK internasional di Indonesia itu range-nya luas banget. Pengalaman aku kemarin, aku itu digaji di atas UMR, tangannya sekitar 4 sampai 6 jutaan. Di angka segitu lah ya kira-kira. Nah, tapi karena aku adalah guru pengganti, guru substitusi yang cuti hamil, aku itu hanya dapat gaji tok. Jadi tuh biasanya gaji itu tuh ada base salary-nya, ada gaji pokok, terus ada tunjangan, ada akomodasi, dan ada medical recovery atau asuransi kesehatan. Tapi memang harus diakui ketika mengajar di sekolah internasional, even jabatannya itu hanya teacher assistant atau asisten guru, itu tuh sebenarnya untuk fresh graduate itu tuh gede, udah di atas UMR, itu udah cukup. Kemudian kalau ngomongin jabatan itu juga berpengaruh ke tingkatan gaji. Range salary-nya untuk yang fresh graduate itu biasanya kan ditempatkan sebagai teacher assistant dulu, tuh PAUD atau S1 sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris atau S1 psikologi, pokoknya masih satu jalur gitulah, masih ekuivalen untuk mengajar PAUD dan punya kemampuan bahasa Inggris. Itu yang penting karena kan biasanya sekolahnya bilingual ya. Mereka itu kan digaji sekitar 3,5 juta sampai paling tinggi itu untuk fresh graduate biasanya 7 juta. Hanya kisaran gaji gitu loh. Kita nggak tahu dari 7 juta itu breakdown atau 6 juta atau 3 juta itu breakdownnya base salary-nya berapa, akomodasinya berapa, uang lembur apa segala macem, dan banyak. Dan itu kan tergantung lagi ke sekolah masing-masing ya. Pokoknya biasanya tuh kalau untuk internasional segitu range-nya. Tapi ada juga loh sekolah swasta National Plus kayak Bina Nusantara, Bina Bangsa, Lentera, Kasih, Cikal, Mentari, itu juga bisa memberikan kamu salary yang worth it banget, dan ya itu setara lah dengan effort kerja yang akan kamu keluarkan, seperti itu. Ketika ngobrol sama teman-teman seangkatan aku ya, aku tuh concern sama hal ini, dan kita ini ada di dalam masa revolusi industri 4.0 ya kan. Dan di masa revolusi industri ini tuh kita berhadapan udah bukan sama human to human lagi, tapi kita berhadapan dengan human to artificial intelligence. Kita tuh benar-benar punya quality yang bisa bikin kita tuh stand out irreplaceable dibandingkan artificial intelligence itu loh. Buat kita semua, terutama mahasiswa, untuk terus nge-evaluate apa sih poin-poin yang harus kita tingkatin dalam diri kita sendiri.
apalagi guru PAUD dimana mereka harus effort lebih biar anaknya ini tuh paham apa yang disampaikan. Otomatis mereka harus lebih kreatif dalam menyiapkan media pembelajaran, mereka harus lebih aware sama kebutuhan anak-anaknya, mereka harus bisa jadi problem solver, seperti itu. Ada 4 kompetensi utama: kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ada 2 keahlian calon guru PAUD yang bisa membantu kamu bahasa Inggris dan skill management. Itu tuh, what should we do if we don't have a capability to talk in English gitu loh. Karena halo, ini udah abad 21, semua kamu nggak bisa bahasa Inggris, at least cobalah untuk belajar. Nah, berhadapan langsung dengan sekolah atau lembaga yang gurunya ini bahkan setiap bulan, bayangin gaji guru PAUD cuma mampu beli bakso 3 mangkok. Kak, apakah itu terjadi di semua PAUD di Indonesia sekarang? Aku nggak punya data untuk saat ini, dan apa yang aku lihat secara langsung di lembaga tersebut, iya, ternyata memang masih banyak lembaga PAUD yang tidak bisa menggaji gurunya secara proper. Nggak usah, tapi ada juga loh sekolah-sekolah yang di tengah keterbatasannya mereka tuh guru-gurunya tetap termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik buat lembaganya. Jadi semua itu balik lagi ke lapangan. Terus pemerintah itu adalah memberikan solusi yang frameworknya besar untuk diturunkan ke masing-masing lembaga maunya seperti apa, kayak gitu. Jadi banyak nih omongannya, padahal kita cuma pengen ngomongin gaji guru PAUD ya. Mungkin nggak pesan kali ya, mungkin ini tuh lebih kayak awakening buat aku dan teman-teman aku semua di sini, baik yang udah lulus lama atau masih belajar atau baru mau masuk PAUD. Yuk kita sama-sama membangun kualitas diri kita yang lebih baik lagi. Ingat bahwa tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk transfer of knowledge, tapi kita juga punya tugas berat, yaitu menjadikan mereka manusia yang lebih baik lagi, menjadikan mereka manusia yang siap berkontribusi untuk masyarakat luas. Ketika kita bekerja dengan baik, insya Allah nanti rewardnya akan follow up sesuai dengan effort yang kamu kasih. Jangan kamu pengen gaji gede tapi kamu nggak nge-effort diri kamu, nggak nge-challenge diri kamu untuk. Jangan pernah takut dan jangan pernah capek untuk mencoba hal baru, skill baru, dan menambah pengetahuan kita. Karena setiap hari itu ada perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Gimana caranya kita tuh mau aware, melihat kalau anak-anak kita ini butuh apa sih di pendidikan mereka. Banyak di luar sana yang mereka lebih mendahulukan kepentingan muridnya daripada gaji mereka sendiri. Yang selalu aku ingatkan ke diri aku, juga mungkin buat teman-teman aku di sana yang sudah jadi guru dan mereka sudah dapat fasilitas yang enak. Jangan pernah capek untuk kita terus ngebantu para pendidik di akar rumput, di lapis paling bawah ini, agar mereka terus termotivasi. Jadi sekian aja vlog hari ini yang ngebahas tentang gaji guru PAUD atau TK di Indonesia. Semoga bisa ngasih kalian sedikit informasi berapa sih kira-kira guru PAUD di dalam sebulannya, dan apa penyebabnya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dan semoga kalian semuanya yang mungkin bercita-cita jadi guru PAUD atau tenaga pendidik dan pengajar di bidang yang berhubungan dengan anak-anak, semoga kalian bisa tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi orang yang digaji, tapi bahkan insya Allah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja di bidang anak-anak. Oke, sekian dari gue. Tuh kan gue tuh berubah-berubah lagi, tau gak sih? Sekian dari gue, terus sekian dari aku. Oke lah, sorry ya. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.